Hai, kembali lagi bersama saya Gino dan saat ini saya bersama dengan David. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Q&A terkait dengan kepailitan. Nah, gimana nih Pak David? Baik Pak Gino, coba ya Pak kita berasumsi dulu ada sebuah perusahaan memiliki banyak utang terhadap beberapa kreditur. Nah, ternyata salah satu utangnya itu sudah jatuh tempo nih Pak, namun tidak bisa dibayar. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak langkah hukum pertama yang dapat diambil oleh perusahaan tersebut? Nah, itu pertanyaannya bagus nih pemirsa. Jadi ketika perusahaan tidak mampu membayar utang yang udah jatuh tempo dan udah bisa ditagih lah. Nah, itu secara hukum udah menjadi dasar hukum untuk permohonan pernyataan pailit nih Pak David. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Begitu Pak David. Baik, jadi secara teori pun ternyata cukup sederhana ya Pak. Ketika sudah ada dua atau lebih kreditur dan satu pihak sudah jatuh tempo dalam artian tidak bisa dibayar lagi, maka hal tersebut sudah dapat dinyatakan pailit ya Pak? Benar sekali Pak David. Jadi itu namanya prinsip actio pauliana. Jadi sebenarnya prinsip itu juga bisa berkembang ya seiring dengan waktu. Tapi yang penting intinya itu ada dua kreditur dan satu utang itu udah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar nih pemirsa. Jadi maka secara formil udah bisa diajukan pailit begitu Pak David. Oke, Pak Gino. Nah, yang menarik nih Pak, ketika perusahaan mendengar kata pailit, mereka tuh berasumsi bahwasannya perusahaan tersebut langsung dibubarkan nih Pak. Nah, kira-kira bisa nggak sih Pak dielaborasi lagi nih Pak, pailit itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, sebenarnya gini Pak David, jadi pailit itu bukan semata-mata langsung bubar begitu Pak David, jadi prosesnya itu panjang banget. Jadi setelah ada putusan pailit itu dikabulkan, kurator itu ditunjuk dan juga harta yang dikelola itu digunakan untuk membayar utang nih Pak David. Nah, jadi adalah ruang strategi seperti misalnya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai opsi penyelamatan lah buat perusahaannya begitu Pak David. Oh baik, jadi sebelum perusahaan dinyatakan pailit, ada langkah PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang ya Pak, untuk langkah awal supaya perusahaan tersebut tidak dipailitkan. Benar Pak David, jadi nanti akan ada kurator nih sebagai pihak yang independen yang ditunjuk oleh pengadilan ya untuk memiliki kewenangan yang lebih besar karena dia akan menginventarisasi, mengelola dan juga menjual aset nih untuk pemberesan Pak David. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak kooperatif atau tidak bekerja sama, itu bakal lebih berat nih Pak David. Bisa jadi terkena sanksi atau bahkan bisa terkena unsur pidana begitu Pak David. Oh, terkait hal tersebut ternyata sudah diatur ya Pak dalam pasal 104 Undang-Undang Kepailitan, di mana debitur ini harus bekerja sama dengan kurator. Jadi dia tidak bisa tuh Pak ada indikasi untuk penggelapan asetnya sendiri atau pemindahan aset, yang dimana tujuannya itu beretikat buruk dalam artian memindahkan hartanya supaya hartanya itu tidak disita secara penuh, dan dalam hal ini itu sudah masuk ke ranah pidana ya Pak? Benar Pak David. Jadi ini yang nggak banyak diketahui lah oleh pelaku usaha atau perusahaan bahkan, karena pailit itu bukan hanya resmi bangkrut begitu Pak David. Jadi dia juga membuka ruang audit besar-besaran lah dari pengadilan terhadap seluruh transaksi perusahaan begitu Pak David. Baik Pak Gino, sebagai praktisi hukum nih Pak, apakah menurut Bapak penting nih bagi perusahaan untuk langsung menggandeng kuasa hukum atau memilihlah kuasa hukum dalam menghadapi resiko pailit ini Pak? Penting banget nih Pak David. Jadi dari awal proses ya, misalnya dari pemeriksaan utang, permohonan, sampai juga persidangan nih Pak David. Jadi semua itu diatur dengan sangat ketat nih. Jadi bahkan dalam sidang permohonan pailit, nggak sedikit nih kasus itu kalah hanya karena kesalahan ini Pak David, karena kesalahan menyampaikan bukti atau ada yang kurang lah berkas-berkasnya begitu Pak David. Jadi disinilah kemampuan peran pengacara itu sangat dibutuhkan begitu Pak David. Oh baik Pak Gino, jadi di sini pengacara dalam PKPU bahkan dalam prosesnya ini sangat penting dibutuhkan ketika ada negosiasi ya Pak antara debitur dan juga kreditur, karena bahasa-bahasa yang digunakan juga bahasa hukum, dan dalam proses ini tidak hanya hukum ternyata tetapi juga strategi bisnis untuk melakukan negosiasi. Ya benar sekali Pak David. Jadi perusahaan itu intinya harus proaktif ya pemirsa. Jadi misalnya udah ada early warning terkait dengan prestasi,
dari kreditur, atau misalnya juga kas tersendat begitu ya pemirsa, atau juga ada tagihan hukum, maka itu sebaiknya harus langsung konsultasi nih Pak David ke pengacara yang profesional begitu, seperti misalnya VB Law Firm begitu ya. Oh, ya. Nah, jangan tunggu sampai ada permohonan pilot itu langsung diajukan begitu, jangan langsung tiba-tiba begitu Pak David. Oh, saya setuju sih Pak sama Pak Gino kali ini, karena kalau sudah diputus pilot, maka hal ini menjadi rumit ya Pak, karena banyak sekali faktor-faktor yang ikut terlibat, seperti kreditur, lalu juga pengadilan, ya kan Pak. Terus ada juga kurator, auditor. Nah, hal ini kan bisa memicu keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan ini akan disita umum semuanya untuk membayar utang-utangnya. Iya, benar sekali Pak David. Nah, Pak David, kita kan udah ngomong lumayan panjang nih ya terkait dengan kepailitan tadi ya. Iya. Nah, saya masih penasaran nih Pak David. Jadi, kalau dalam proses kepailitan itu, apakah masih ada kemungkinan untuk perdamaian Pak David? Oh iya Pak. Nah, terkait perdamaian ini atau accord bahasanya Pak, dituliskan atau disebutkan dalam undang-undang Pak, Undang-Undang Kepailitan pasal 144 sampai dengan pasal 170. Nah, di sini debitur tetap punya hak nih Pak untuk mengajukan proposal perdamaian atau usulan perdamaian kepada kreditur meskipun statusnya sudah dinyatakan pilot selagi beritikat baik ya Pak. Oke, jadi meskipun udah dinyatakan pilot, debitur itu bisa menawarkan penyelesaian begitu ya Pak David sebagian utangnya ya, agar semua utang itu tidak semuanya dilikuidasi begitu Pak David. Oh ya benar Pak, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan juga nih Pak usaha yang masih punya prospek. Nah kan sayang ya Pak, karena banyak karyawan juga untuk menafkahi orang banyak juga. Ketika dia masih punya prospek yang bagus, maka jika beritikat baik untuk menyelesaikan utangnya, bisa Pak secara angsuran atau cicilan tergantung kesepakatan antara debitur dan kreditur. Intinya seperti itu Pak. Nah, oke Pak David. Jadi ada quorum gitu ya Pak David untuk mengesahkan perdamaian itu Pak David. Ya, hal ini juga disebutkan nih Pak dalam pasal 149 ayat 1 bahwa perdamaian ini hanya bisa diterima jika memenuhi syarat formil. Syaratnya itu apa? Lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan mereka harus mewakili 2/3 dari jumlah piutang yang diakui atau diakui sementara, seperti itu Pak. Oke, Pak David. Nah, Pak David, tapi kalau misalnya perdamaian ditolak, bagaimana tuh Pak David? Nah, Pak Gino, kalau misalnya perdamaian ditolak, maka ya akan langsung dilakukan sita umum nih Pak oleh kurator untuk menyita aset daripada debitur itu Pak. Nah, akan dibagikan juga kepada kreditur secara proporsional seperti itu. Nah, apakah bisa lagi menawarkan perdamaian yang kedua kali? Tentu hal ini bisa, namun dengan syarat ada hal yang luar biasa Pak, dan itu pun jarang sekali terjadi seperti itu. Oke, jadi intinya jangan bergerak sampai terlalu jauh ya tanpa melibatkan pengacara begitu ya Pak David. Karena itu pentingnya menunjukkan strategi awal dari perusahaan begitu ya Pak David. Ya benar Pak Gino, karena saya juga kerap kali menyarankan ya Pak, agar perusahaan ini selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Karena apa? Agar langkah-langkah hukumnya tepat yang dipilih dan juga menyelesaikan permasalahannya dengan baik ya Pak. Oke, ya setidaknya ini tuh memberi peluang ya Pak David untuk menyelamatkan perusahaan atau sebagian aset perusahaan lah barangkali ya, untuk mempertahankan operasional atau mempertahankan karyawan juga ya Pak David, karena kan sangat riskan sekali begitu Pak David buat jangka panjang dengan kreditur juga. Jadi itu perlu harus proaktif lah pemirsa, jangan tiba-tiba bergerak tanpa ada plan sedikit pun begitu. Benar ya Pak David? Ya benar Pak. Nah tentunya dalam hal ini penyelesaian yang diinginkan adalah penyelesaian win-win solution. Dalam artian negosiasi langkah awal itu harus ditempuh Pak. Karena jika berdamai dengan win-win solution, negosiasi berhasil dengan bantuan penasihat hukum atau pendamping hukum, maka hal ini akan baik untuk kedua belah pihak Pak. Oke, baik Pak David. Nah, sekian pemirsa terkait dengan Q&A mengenai kepailitan. Bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi terkait dengan kepailitan, pemirsa dapat menghubungi kami di www.firbilawfirm.com atau pemirsa dapat menghubungi kami di www.konsultasihukum.co.id. Terima kasih. Terima kasih.